Demonstrasi dan gas air mata pemandangan lazim. Namun, sudah tepatkah penggunaan gas air mata dalam tiap pembubaran demo? Pengadaan senjata gas air mata yang dibeli dari uang pajak rakyat ini pun belakangan terendus janggal. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menemukan dugaan rasuah senilai 26,5 miliar rupiah dalam proyek bernama Paper Projector Launcher tahun 2022-2023 di Polri. Secara eksklusif kami menelusuri kejanggalannya. Total sejumlah alat pendukung yang kami identifikasi dan kami analisis, kami menduga bahwa ada potensi kemahalan harga yang dilakukan oleh kepolisian pada tahun 2022 itu sekitar 10,89 miliar rupiah. Oke. Pak Kabak izin. Ketawa semua. Ya, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Udah, terus. Banyak, bagus, mantap. Diantar bandir yuk, ayo. Beruntung mungkin kata yang tepat dilontarkan bagi sejumlah mahasiswa ini. Usai berfoto bersama dengan Kabintel Polri saat itu Komjen Pol Sahardiantono, sejumlah mahasiswa ini pun bisa pulang dengan tenang tanpa mengalami luka-luka apapun. Memang, kondisi mereka tak seperti sejumlah demonstran lainnya yang kabarnya mengalami luka-luka pada aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gerbang pintu utama gedung DPR RI pada Agustus 2024. Ya, tadi mereka sebetulnya sudah selesai, sudah ada kesepakatan, sudah mau keluar, tiba-tiba ada gas air mata akhirnya menyelamatkan diri ke dalam. Tapi alhamdulillah semuanya sehat, nggak ada apa-apa. Sekarang kita akan antar kembali ke rumah masing-masing. Sudah, berarti kita doang terakhir. Iya. Ini gimana nih, kita keluar aman nggak nih? Bentar, pastikan dulu ya. Itu mah. Koordinasi aja Pak, kita nanti ke kanan Pak. Kanan Pak, ada koordinasi aja ke kiri. Kiri. Iya, ini kayaknya masih ke kiri. Kanan kiri. Sana masih ada. Biasanya ke sana masih ada. Masih ada masa? Iya, masih kios di sana. Masih didorong? Iya. Ya Pak, kita pamit ya. Kita aman dari Pak. Kamu nanti. Apa sama Bapak kita jalan? Sama Bapak aja kita jalan, biar enak. Iya Pak, takutnya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Masuk ke dalam. Iya, tadi kita ada gas air mata setelah tadi pernyataan bahwasannya revisi Undang-Undang Pilkada itu dibatalkan, kita euforia di dalam, tetapi entah kenapa karena kita tidak tahu, kita di dalam sedang berdiskusi berdialog secara negarawan, tiba-tiba ada gas air mata yang memang mungkin diundang atau mengundang dari demonstran yang di luar. Kita tidak tahu seperti apa kejadiannya di luar karena kita di dalam. Seperti itu. Terus tadi ya gas air mata masuk secara otomatis pasti masuk mata dan masuk tenggorokan. Yang akhirnya kita mengevakuasi bersama beberapa mahasiswa tadi ke dalam juga untuk mencari bantuan air ataupun hal lainnya. Mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan. Tadi diselamatkan oleh Pak Dir. Diselamatkan oleh orang-orang yang hadir secara humanis yang ada di dalam. Itu aja sih mungkin. Gas air mata kerap ditembakkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Ini visual saat aksi penolakan RUU KPK pada 2019 silam.
Para demonstran kala itu banyak jadi korban. Dampak gas air mata yang begitu pedih di mata membuat para demonstran mengalami luka-luka akibat terjatuh. Tak hanya itu, para demonstran juga ada yang merasakan pukulan aparat. Ini adalah contoh gambaran aksi represif aparat dalam menggunakan gas air mata. Lalu, apakah penggunaan gas air mata oleh polisi sejauh ini sudah sesuai SOP? Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya kalau Polri diatur dalam SOP Kapolri. Ada standarnya. Kapan digunakan, untuk masa yang bagaimana, dan sebagainya, siapa yang berhak memerintahkan. Kalau menurut saya sudah agak sesuai ya. Dan memang begitulah akibatnya. Karena masa yang dibubarkan cukup ramai, mau tak mau pasti akan ada efek sampingan gitu ya. Misalnya ada yang terinjak karena lari, atau ada yang berbenturan, ada yang apa-apa. Tapi Polri berupaya sedapat mungkin untuk penggunaan gas air mata itu sesuai dengan SOP. Tetapi kan di situ bukan hanya gas air mata saja kan yang terjadi kan. Gas air mata ada, mungkin tembakan peluru hampa juga ada, mungkin pentungan juga ada. Itu dari pihak Polri. Dari pihak massa, entah massa yang berunjuk rasa atau massa liar yang ingin mengacaukan situasi, di situ ada batu dan botol berterbangan juga. Karena massanya ramai kan, ada batu, ada botol, bahkan ada benda-benda yang lain yang juga dilemparkan kepada Polri maupun kepada massa untuk membuat massa itu menjadi lebih brutal. Disengaja oleh pengacau. Jadi hal inilah yang perlu diatur, jangan sampai efek sampingannya itu membahayakan keselamatan jiwa. Sampai dengan saat ini kalau untuk demo tidak ada kesalahan apa-apa, karena prosedurnya sudah sesuai, sudah dilakukan bahwa sudah saatnya gas air mata diberikan. Kerap jadi kontroversi dalam penggunaannya, pengadaan gas air mata oleh Polri juga ditemukan janggal. Dugaan rasuah senilai 26,5 miliar dalam proyek bernama Paper Projector Launcher tahun 2022-2023 di Polri dilaporkannya ke KPK pada September 2024 oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Oh iya sih. Baik. Atau biasa gitu lagi, SIM aja ya. Cuma ini jurnalis yang mau liput kita liput demo ya? Enggak yang ini. Anjir gua dulu. Dua gini gimana ceritanya?
Lihat, ini adalah sejumlah dokumen atau barang bukti yang akan kami sampaikan dalam laporan ke KPK terkait pengadaan gas air mata. Nanti kami akan sampaikan juga ke teman-teman media apa indikasi yang kami akan laporkan. Salah satunya sebenarnya dugaan pemahalan atau markup dalam pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Mabes Polri seperti itu. Kami cari tahu kejanggalannya. Mencari rumah warga bernama Siti Romla di Bekasi, Jawa Barat pada awal September 2024 jadi awal penelusuran kami. Romlah sisa termasuk gas itu yang barisan depan yang sana yang ini cendana ya bukan cendana iya. Siti Romla adalah salah satu nama yang pernah tercatat sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT TMDC, perusahaan pemenang tender pengadaan gas air mata di Polri yang diduga dikorupsi. Berdasarkan dokumen yang kami dapatkan ini, PT TMDC didirikan pada tahun 1986 dengan modal awal sebesar 12,5 juta rupiah. 3 nama tercantum sebagai pemegang saham awal, Siti Romla, Chong Arnesen Bastian, dan Ridwan Arifin Prahara Surya. Dalam dokumen ini, Siti Romla tercatat memiliki 60 lembar saham senilai 6 juta rupiah. Sementara Chong Arnesen Bastian memiliki 55 lembar saham senilai 5,5 juta rupiah dan Ridwan Arifin Prahara Surya memiliki 10 lembar saham senilai 1 juta rupiah. Tak berhasil menemukan rumah Siti Romla di Bekasi, saya menelusuri alamat lainnya di Asrama Polri Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mau nanya, Ibu Haja Siti Romla, tahu nggak? RT 5 RW 6. Haji Romla. Siti Romla. Kenal nggak Bu? Katanya orang tua juga. Siti Romla sini RT 5 mah nggak ada ya Mas? Nggak ada ya? Siti Romla siapa? Nek, bentar ya Nek. Tapi emang nggak pernah salah. Saya pun akhirnya dipertemukan dengan seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Rini Kustiawati, putri keempat Siti Romla. Akhirnya kejanggalan mulai terendus. Kepada kami, Rini punya cerita penting terkait pendirian PT TMDC oleh ibunya. Ibu Siti Ibu Romla. saya Siti Romla. Kalau mau kenal ya mau ngeliat gitu kan. Barangkali penasaran. Ya udah alhamdulillah. Rezeki ketemu juga. Gitu ya. Itu yang nyari Mas. Sampai ke Bekasi. Oh, Solo. Mustika Jaya benar-benar punya rumah di sana ya? Oh, dia pernah punya di Kampung Cerewet. Benar, Mustika Ibu Jaya. ya? Bapak. Enggak, ibu saya. Oh. Ini ibu saya baju hitam. Meninggalnya mah sakit. Ya Allah, Ibu Maaf, Haji. untuk Mas. Yang baju apa? Ya, betul Ibu. Yang baju apa, Bu? Yang baju hitam. Oh, yang baju hitam Bu Haji. Itu dulu tuh almarhumah Bu Hajah Siti Romla itu diajak
usaha. Usaha rekanan. Itu Jadi tahun punya berapa, Bu? rekanan tahun berapa ya? Bapak saya meninggal tahun 80. Udah lama juga. Tapi Bu Haja itu ngikut kerja atau memang Kerja cuma enggak, nama jadi doang? cuma nama aja. Jadi nama tapi yang kerja ya Pak itu Suwito. Pak Suwito itu. Jadi dia punya usaha apa, Pak Suwito yang ngelola, cuman itu atas nama doang. Ibu Oh, saya tuh. itu tahun berapa Bu? Singkat Ibu. Ya segini itu ya bapak nggak ada kan 80-an. 90 apa tahun berapa lah sekitar segitu lah. Lama itu jadi rekanan. Bu Haja dikasih apa? Ya uang honor tiap bulan gitu. Sekarang udah enggak? Udah enggak lah, udah nggak ada. Kalau boleh tahu honornya berapa, Bu? Kurang tahu. Pernah ceritain Saya nggak? lupa. Saya lupa. Pokoknya honor ya lumayan lah buat dia sehari-hari ngurusin anaknya kan dulu tinggal anak masih kecil-kecil kan. Jadi lumayan. Tapi berarti kalau sampai saat ini nggak pernah kontak-kontakan juga sama Pak Enggak lah, Suwito? udah enggak. Kan udah tahu nggak ada. Ya udah nggak pernah kontak lagi. Ibu pun nggak pernah ada. Enggak. Saya juga kan karena kan urusannya sama ibu saya, jadi saya enggak ini. Oh, yang dekat memang orang tua. yang Orang Pak tua, Suwito. jadi dia kenalnya deket sama orang tua karena saya sering nganter jadi kenal aja, kenal biasa. Saya kan nggak tahu usahanya apa, dia seperti apa, cuman tahu kalau datang ketemu aja salaman gitu doang. Nggak tahu persis perusahaannya dia apa, nggak tahu. Cuman ibu saya bilang dia punya perusahaan, jadi mama tuh cuma atas nama doang. Jadi tapi dapat honor. Itu tahun 90-an, 80-an. Almarhum mama ibu meninggal tahun 2014. 14. Oh. Berarti setelah 2014 itu sudah nggak ada, Nggak ada honor, udah stop. udah nggak ada komunikasi Nggak ada juga. komunikasi juga udah. Nggak pernah kesini lagi. Enggak. Dia Nomornya punya nggak Bu? Pas Punya. Punya. orang udah lepas kontak, jadi nggak ada nomor. Ini numpang Yang ibu. numpang nama doang. Ya wis. Aku juga nyari mau ketemu Pak Suwito kan, ngobrol gitu. Oh, belum dapat. Memang benar Bu di Muarakarang ya. Iya malah kadang. Ibu tahu kalau Pak Suwito ini memang banyak proyeknya di Polri gitu. Iya katanya sih proyeknya pengadaan gitu dia apa sih macam baju-baju polisi. Lalu siapakah Suwito Latifah yang disebut Rini meminjam data ibunya untuk membuat PT TMDC? Merujuk dokumen AHU tahun 2022 ini, Suwito Latifah tercatat sebagai Direktur PT TMDC. Ia menguasai 99.000 lembar saham senilai 9,9 miliar rupiah. Nama Suwito Latifah pertama kali tercatat sebagai komisaris PT TMDC pada Februari 2007. Pada tahun 2007, Suwito Latifah memiliki 60 lembar saham senilai 6 juta rupiah. Saham tersebut sebelumnya diduga dimiliki oleh Siti Romlah. Pada tahun itu, Siti Romlah masih tercatat sebagai Direktur Utama PT TMDC. Namun kepemilikan sahamnya berubah. Berdasarkan dokumen AHU, Siti Romlah terakhir tercatat sebagai komisaris PT TMDC pada tahun 2014 dengan kepemilikan 11.000 lembar saham senilai 1,1 miliar rupiah. Di tahun berikutnya, pada 2015, nama Siti Romlah diganti oleh seseorang bernama Sony Wibowo. Selain nama Siti Romlah, kami juga menelusuri nama Tony yang di AHU PT TMDC muncul usai nama Siti Romlah diganti. Dalam dokumen AHU yang diperbarui pada tahun 2022 ini, pria tersebut tercantum sebagai komisaris PT TMDC dengan kepemilikan 11.000 lembar saham atau senilai 1,1 miliar rupiah. Dalam AHU ini, ada pembaruan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI dalam akta perusahaan PT TMDC. Perusahaan yang sebelumnya salah satunya bergerak di bidang garmen tersebut memasukkan klasifikasi sebagai perusahaan penyedia senjata dan amunisi pada 7 September 2021 atau 3 bulan sebelum paket pengadaan Pepper Projectile Launcher 2022 Polri diumumkan pada 28 Desember 2021. Kami menelusuri alamat Tony dan pengakuan inilah yang kami dapatkan. Jadi Pak, jadi pas saya itu tahun 2020 waktu yang baik 2001 saya sakit. Sakit itu serangan jantung. Dan kalau habis serangan jantung udah sembuh di bulan Januari, di bulan 4 apa 6 itu kan udah lama keluar rumah sakit. Di bulan 10 kan terkena serangan Covid. Ya, benar. Saya kena kurang lebih 3 bulan, akhirnya saya proses sembuh di bulan 10 atau bulan 11 dan saya udah lupa juga itu. Dan paman saya tahu saya sakit. Ya. Saya diminta, kalau diminta ya, saya dipanggil. Nih, dipanggil kan Aceh, dia kan saya orang Medan. Nih sini Aceh, kasih kamu bulanan, tunggu sampai minum KTP kamu.
Jadi suatu pimpinan, suatu komisaris. Tapi digaji. Komisaris utama PT TMDC. Iya, zaman gaji 2 juta. 2 juta per bulan, Pak? Iya. Ya Allah. Itu awal mulanya, dan saya tidak tahu apa-apa ya. Saya bilang, dia bagaimana? Nggak usah khawatir, lu nggak usah apa gaji itu masalah lu nggak punya urusan. Gitu. Paman itu kerja di mana? Ya, itu di media itu semua. Suito itu paman? Paman saya Suito. Oh, jadi Suito itu pamannya Pak Paman Tony. Saya ponakannya. Jadi dia pinjam data saya. Ya semuanya sebenarnya PT-nya itu ya PT dia sendiri, cuman dia berhubungan sama polisi udah lama, cuman emang ikut di dalam organisasi itu pun juga saya nggak ngerti ya, baru saya dengar tadi. Itu pun juga saya cepat dipanggil, itu ada rekaman semua, makanya saya rekam. Dipanggil sama siapa? Paman saya, untuk klarifikasi untuk pecatan. Karena saya datang wartawan itu yang ditolong saya punya saham kan saya nggak ada. Nggak, saya berdriver. Pamannya siapa namanya? Suito. Oh iya benar, yang punya PT itu. Masih hidup? Itu apa saya, paman saya. Pamannya, paman kandung. Masih ada? Masih ada, rumahnya di Muara Karang. Yang dapat pengadaan itu kan, gas air mata itu kan? Iya, emang itu, emang kerja sama polisi udah lama, saya berarti tahu. bener kita cuma cocok. Iya, cuman yang waktu datang itu, saya kebetulan bapak kan tahu kerja saya Grab. Info pinjam data pribadi membuka kejanggalan terkait keberadaan PT TMDC dalam pengadaan gas air mata di Polri. Kami berupaya menemui Suito Latifah, namun tak berhasil. Selain mendatangi langsung kediamannya, kami juga telah mendatangi langsung kantor PT TMDC di Jalan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun Suito Latifah tak bisa ditemui. Surat permohonan wawancara yang tim KJI layangkan pun belum ada jawaban. Usai beberapa hari menemui Tony, kami mendapatkan suara rekaman percakapan Suito Latifah yang memarahi Tony usai kami temui. Terdaftar? Oh, kamu terdaftar? Iya. Mampus. Kerja sebagai sambilan aja, nggak apa-apa. Kita sambilan saya. Kan karena saya nggak kerja itu, kan di luar jam kerja. Saya narik pulang dan saya narik sebentar doang itu. Iya, tapi dulu terdaftar itu kan di komisaris kan lucu, bisa tarik grab kan orang jadi lucu kan? Ya kan, saya bilang aja, kan saya kerja di AP saya, kerja di AP kan saya nggak tahu di ini. Ya lu jangan buat janji sama apa, janji apa. Gua maksudnya membantu lu supaya dapat tambahan kan gitu kan? Maksudnya janji apa? Sekarang jadi masalah. Bilang ojol kan mau saya. Lu ngerti nggak? Maksudnya lu ngerti nggak? Sekarang saya di wartawan itu dipromosi di sebagai ojol, kamu sebagai komisaris saya. Mereka nggak polisi nggak bisa menerima, ngerti nggak? Nggak ada alasan itu, lu pokoknya nggak terdaftar loh, tidak gitu aja. Ya terdaftar. Lu mau tarik mereka, kamu pusing, itu urusan kamu. Iya. Karena dia salahin kamu terdaftar sebagai komisaris, kok bisa tarik grab kan orang ketawa kan. Lucu nggak bertanya lu? Iya. Kasus dugaan korupsi gas air mata ramai usai Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Kepolisian melaporkan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paper project launcher tahun 2022-2023 di Polri ke KPK. Lalu, apa temuan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Kepolisian? Dari hasil penghitungan masyarakat sipil, barang yang dibeli oleh Polri itu kontraknya 49,86 miliar rupiah. Sedangkan berdasarkan hasil analisis dan perhitungan masyarakat sipil, sebenarnya Polri hanya bisa mengeluarkan uang sekitar 32,4 miliar rupiah. Tapi 32,4 miliar rupiah itu belum termasuk
komponen biaya lainnya. Apa saja komponen biaya lainnya? Paling tidak kami mengidentifikasi ada 3. Pertama, terkait dengan biaya administrasi, kedua terkait dengan biaya pengiriman, dan yang ketiga adalah terkait dengan keuntungan. Tentu setiap perusahaan membutuhkan profit begitu, sehingga itu kami masukkan di dalam komponen. Ketika kami mencoba untuk mengkalkulasi 32,4 miliar rupiah tersebut ditambah dengan komponen biaya lain-lainnya, itu hasilnya adalah 38,96 miliar rupiah. Yang mana menurut kami ada dugaan nilai markup yang dilakukan oleh kepolisian sekitar 10,89 miliar rupiah pada tahun 2022. Hanya tahun 2022 saja. Tahun 2023 terdapat pengadaan yang serupa dengan nilai kontrak sekitar 49,9 miliar rupiah dengan volume pekerjaan atau senjata yang dibeli itu sekitar 1.564. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah perusahaan yang sama seperti tahun 2022, PT TMDC. Apa saja yang dibeli? Kami menduga pembelian alat yang dilakukan di tahun 2023 itu serupa dengan tahun 2022. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena pertama, pemasoknya adalah sama, PT TMDC, dan kemudian sampai saat ini publik pun tidak diberikan akses terhadap apa saja sebenarnya pembelian atau barang-barang yang dibeli oleh kepolisian, terutama secara detail begitu ya, apakah senjata utama atau alat pendukung atau yang lainnya. Oleh sebab itu kami mencoba untuk mengeneralisir bahwa tahun 2022 dan tahun 2023 polisi membeli barang yang sama, 1 alat senjata utama dan 4 alat pendukung lainnya seperti tadi peluru, kantong pistol dan lain sebagainya begitu. Ya, karena kami menganalisis paling tidak nilai proyeknya itu hampir serupa dari tahun 2022 dan 2023, itu yang pertama nilainya. Yang kedua adalah pemasoknya. Pemasoknya adalah pemasok yang sama, PT TMDC begitu. Meski perlu diingat bahwa di tahun 2022 paket pengadaan atau pembelian paper projectile launcher itu sebenarnya sudah termasuk dengan biaya pengiriman. Sedangkan tahun 2023 itu pembelian paper projectile launchernya hanya berupa barangnya saja, tidak termasuk dengan biaya biaya pengiriman. Yang kami asumsikan adalah nilainya itu lebih besar sebenarnya, dari segi nominal satu buah senjatanya lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022. Dari hasil analisis perhitungan kami terhadap potensi dugaan markup yang terjadi terhadap pembelian paper projectile launcher tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, versi Polri itu nilai kontraknya sekitar 49,92 miliar rupiah. Sedangkan versi ICW belum dengan komponen biaya lainnya itu mendapati nilai sekitar 28,58 miliar rupiah. Ketika kami coba untuk menambahkan biaya komponen lainnya, yang mana adalah biaya administrasi, biaya transportasi, dan juga keuntungan, kami mendapati tahun 2023 berdasarkan hasil analisis dan perhitungan masyarakat sipil, patut diduga nilai yang sebenarnya yang bisa dikeluarkan oleh kepolisian adalah 34,29 miliar rupiah. Apabila diselisihkan, paling tidak ada sekitar 15,62 miliar rupiah yang diduga itu di markup oleh kepolisian. Itu tahun 2023. Jadi ketika kita coba mengkalkulasi, menjumlahkan dari 2022 dan 2023, kami mendapati total potensi kerugian, total potensi dugaan markup yang dilakukan oleh kepolisian tahun 2022 dan tahun 2023 itu berjumlah 26,45 miliar rupiah. Kami telah berupaya meminta Polri untuk membuka detail dokumen terkait pengadaan paper projectile launcher tahun 2022-2023.
sekaligus menyampaikan permohonan wawancara terkait adanya dugaan korupsi dan relasi antara PT TMDC dengan pejabat Polri di balik proyek pengadaan gas air mata tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, permohonan yang ditujukan kepada Kadif Humas Polri itu tak kunjung dibalas.